Oke, langsung aja nih kita ke pembicara yang kedua, ada Mbak Soraya Rizka Kumala. Beliau merupakan seorang solution specialist S3 Indonesia. Halo Mbak Soraya. Halo, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Oke. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak. Apa kabar, Mbak? Baik sudah Mbak. Oke Mbak, kayaknya udah pada nggak sabar nih Mbak. Langsung aja ya Mbak, waktunya 30 menit. Oke, baik. Sebelumnya mohon izin, sepertinya kamera saya error. Jadi tadi pas briefing kameranya nyala, tapi sekarang nggak tahu ya kenapa. Mungkin langsung saja saya coba share screen ya. Apakah sudah terlihat? Masih proses Mbak. Sudah Mbak. Silakan Mbak, 30 menit dari sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Senang sekali di sini saya bisa sharing tentang teknologi GIS dan Spatial Analytics dalam mendukung Smart City. Yang mana ini temanya GDAYS tahun ini ya. Nah, tahun lalu itu kalau nggak salah saya juga ikutan sharing GDAYS, tapi temanya lain, temanya COVID Resilience. Nah, sekarang mungkin karena kita udah new normal gitu ya, temanya udah nggak COVID lagi, tapi temanya itu adalah Smart Cities. Baik, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang GIS dan Spatial Analytics, mungkin perkenalan dulu nih, nama saya Soraya Rizka Kumala, biasanya dipanggil Soraya. Latar belakang saya itu adalah perencanaan wilayah kota gitu ya. Jadi baik S1 maupun S2 saya itu belajar tentang perencanaan wilayah kota atau planologi. Nah, di sini saya sebagai solution spesialis di S3 Indonesia dengan spesialisasi solusi untuk spatial planning atau tata ruang. Oke. Nah, sebelum itu mungkin kalian belum pernah dengar ya, Esri itu apa sih gitu. Nah, kalau misalnya kita sebutkan ArcGIS atau ArcMap, mungkin kalian lebih familiarnya. Nah, Esri ini adalah perusahaan pengembang solusi teknologi geospasial yang mana suatu solusi andalannya itu adalah yang bernama ArcGIS atau ArcMap. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di lab komputer, software ArcMap atau software ArcGIS, nah itu adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Esri. Nah, familiarnya sih sebenarnya ArcMap dan ArcGIS ini fungsinya itu untuk membuat peta ya. Tapi selain membuat peta, ArcGIS ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam purpose atau kepentingan gitu. Mulai dari visualisasi data, analytics, field operation, atau pengambilan data di lapangan, sampai kepada pemantauan dengan dashboard. Kalau yang tadi Pak Ilham pernah menyebutkan, di Makassar mereka punya comment center. Nah, comment center ini biasanya kita menggunakan dashboard. Jadi, secara real time kita bisa memantau progres apa aja sih yang sedang terjadi di lapangan, misalnya mau tracking kendaraan kah, atau mau tracking mengambil data sensor misalnya. Nah, ini bisa dipantau melalui dashboard. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal kalau dari saya, yaitu pertama adalah bagaimana data spasial ini bisa mendukung smart city, dan yang kedua adalah contoh-contoh penerapan GIS dan data spasial ini terhadap analisis smart city. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, smart city itu sebenarnya apa sih? Jadi, banyak sebenarnya definisi smart city ya. Mulai dari smart city itu adalah konsep kota di mana banyak teknologi-teknologi yang bersifat IoT misalnya. Seperti kalau misalnya teman-teman pernah dengar Jakarta 1 gitu, Jakarta 1 itu adalah sebuah portal data yang mana itu merupakan suatu komponen simple atau contoh simple penerapan smart city gitu.
Atau teman-teman pernah lihat aplikasi yang dikembangkan oleh Pemda misalnya untuk lapor-lapor gitu ya, lapor kerusakan jalan atau lapor ada bencana gitu. Nah, itu juga salah satu contoh simpel penerapan smart city. Jadi smart city itu apa sih? Nah, smart city itu adalah suatu konsep di mana perencanaan kota itu berbasis data atau data driven. Nah, dari data, kemudian kita bisa melakukan decision making atau pengambilan keputusan. Yang mana keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan mengarah ke sebuah konsep good governance atau pemerintahan yang baik ya. Karena kenapa? Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil itu bersifat data dan berbasiskan kondisi real seperti itu. Jadi nggak cuma orangnya yang smart, tapi kebijakan-kebijakan yang diambil itu juga menjadi sebuah langkah yang smart karena memang benar-benar berdasarkan argumentasi dari data yang telah dihimpun. Nah, GIS ini atau Geographical Information System ini tidak hanya menyediakan data itu dalam bentuk peta saja, tapi GIS juga menyediakan informasi terhadap lokasi, baik itu informasi fisikal maupun non-fisikal. Informasi fisikal itu misalnya ketinggian elevasi, atau di sana apakah rawan banjir atau tidak, terus kemudian iklim di sana seperti apa. Nah, itu kan informasi fisikal. Tapi bisa juga kita melalui GIS ini memberitahukan informasi yang sifatnya non-fisikal, seperti penduduknya berapa, terus kemudian PDRB di daerah tersebut berapa, seperti itu. Nah, itu informasi-informasi yang bisa diolah di GIS. Nah, ketika kita punya sebuah data, baik itu data spasial atau data tabular, kita bisa mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi. Yang mana informasi tersebut juga bisa kita lakukan, kita bisa analisis, dan bisa kita olah untuk membantu kita mengambil sebuah keputusan atau melakukan sebuah aksi. Misalnya kita punya nih data tren penduduk Indonesia, ternyata penduduk Indonesia ini selama 10 tahun ini meningkat secara tajam gitu ya. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kita harus ngapain nih dengan demografi yang meningkat tajam seperti ini. Ya, pastinya dengan demografi yang semakin meluas ini, kita juga harus menyediakan lapangan kerja. Atau kita harus membuat sarana-prasarana yang mendukung kebutuhan si orang-orang yang semakin banyak ini. Seperti itu. Nah, ini adalah suatu contoh alur berpikir dari analisis, kita menginterpretasi, kemudian kita melakukan action. Nah, seringkali sebenarnya data ini susah banget nih kita ngumpulinnya. Karena dari berbagai macam kesulitan gitu ya, mulai dari metode pengambilan data atau metode birokrasi dan sebagainya. Nah, namun sebenarnya banyak sekali sebenarnya sumber-sumber open data yang bisa kita ambil nantinya gitu ya. Buat nanti teman-teman ikutan kompetisi ini, pastinya kan teman-teman juga butuh data. Nah, nanti saya juga akan memberitahukan sumber-sumber data yang bisa kita ambil secara gratis gitu ya, untuk teman-teman melakukan analisis di proyeknya. Nah, dari data sebenarnya kita bisa melihat apa sih? Kita bisa melihat tren, kita bisa melihat persebaran, kita bisa melihat pola, melihat informasi, dan lain-lain. Nah, pola, terus kemudian tren, persebaran, dan informasi ini tentunya akan menjadi sebuah bahan diskusi atau bahan analisis yang kemudian bisa kita lakukan untuk mendukung decision making kita, atau kebijakan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, sumber-sumber data ini dari mana aja sih gitu ya?
Biasanya kan teman-teman kalau yang udah pernah pakai software-software JS itu kan pasti berpikirnya data tuh harus in SHP gitu, harus dalam shape file, tapi sebenarnya tidak gitu ya. Jadi data-data yang bisa kita gunakan itu berbagai macam bentuknya, mulai dari SHP, benar tadi shape file, kemudian data imagery atau citra satelit. Jadi kalau misalnya teman-teman suka buka web USGS atau webnya BIG gitu, mereka juga menyediakan service untuk mengambil data imagery secara free. Nah, terus juga bisa dengan data tabular, data unstructured seperti data-data gambar, data vektor, data 3D, dari SketchUp bisa, dari Revit, dari AutoCAD, dan sebagainya. Terus kemudian data real time dari sensor, big data, LiDAR, dan data-data BIM. Nah, ini model-model data ini juga bisa kita jadikan data spasial yang mana nanti kita akan membubuhkan koordinat geografisnya gitu. Jadi misalnya kita punya model SketchUp nih, model rumah misalnya ya. Kita kasih koordinat misalnya ada di koordinat lintang bujur sekian. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai data spasial. Seperti data 3D kawasan gitu ya. Nah, itu juga bisa kita buat modelnya secara spasial. Seperti itu. Nah, jadi model-model tipe data ini once dia punya lokasi atau informasi koordinat, itu juga bisa kita gunakan di platform JS sebagai sebuah data spasial. Nah, ketika kita punya data, mau ngapain sih kita dengan data tersebut ya? Data tersebut bisa dijadikan apa? Nah, ada beberapa tipe utilisasi datanya. Pertama, kita bisa membuat peta atau maps. Terus kemudian kita bisa melakukan penyajian data gitu ya. Mau itu divisualisasikan atau dilakukan pembuatan aplikasi gitu. Lalu kemudian kita bisa melakukan analisis, kita masukkan sebuah model matematis gitu ya, untuk kita lakukan perhitungan terhadap data tersebut, atau bisa juga kita membuat sebuah aplikasi, yang mana aplikasi ini bisa dipakai oleh banyak orang, mulai dari kalau teman-teman bekerja di pemerintah, kita kan harus melakukan pelaporan terhadap atasan. Nah, ini juga bisa kita lakukan aplikasi untuk monitoring dan pemantauan gitu. Atau misalnya teman-teman sebagai mahasiswa ingin membuat aplikasi yang bisa memberitahukan kepada masyarakat luas, misalnya teman-teman kerja sebagai surveyor apa ya misalnya, surveyor jalan rusak misalnya ya. Nah, teman-teman mau membuat peta jalan rusak se-Makassar misalnya. Nah, itu teman-teman juga bisa membuat aplikasi berbasis web bisa, berbasis mobile bisa, melalui platform ArcGIS ini. Nah, nanti gimana caranya nanti akan saya tunjukkan gitu ya. Nah, untuk kasus smart city atau urban design and urban planning pada khususnya, ini ada beberapa contoh case-case yang bisa dipecahkan oleh GIS. Mulai dari transit oriented development, interactive community planning, housing for homeless atau penyediaan rumah terhadap masyarakat yang kurang mampu, kemudian new town planning, survei, manajemen zonasi, sampai kepada analisis suitability atau analisis daya dukung lahan. Nah, ini bisa banget kalian mengutilize atau memanfaatkan data-data yang ada untuk case-case tentang kota seperti ini ya. Ini beberapa contoh yang sudah pernah dilakukan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya memakai ArcGIS dari mulai mengedit data sampai kepada membuat aplikasi? Jadi, pertama kita mengedit datanya di software desktop dulu. Nah, kemudian dari software desktop kita upload data tersebut ke ArcGIS Online. Nah, dari ArcGIS Online kita baru bisa membuat aplikasi yang fungsinya itu lebih khusus ya.
Seperti contohnya aplikasi Jakarta 1 nih. Jakarta 1 mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Melvi selaku dinas yang mengelola Jakarta 1 ini. Jadi Jakarta 1 ini adalah sebuah aplikasi di mana para dinas-dinas di Kota Jakarta ini berkolaborasi data. Jadi semacam data hub-nya gitu ya. Portal data untuk Kota Jakarta. Nah, ini salah satu aplikasi yang dikembangkan di atas platformnya ArcGIS. Nah, selain itu juga kita ada aplikasi untuk survei. Untuk survei lapangan, bisa untuk mendigitasi di lapangan juga bisa. Kemudian aplikasi ini juga bisa dilakukan untuk monitoring progres. Misalnya kita punya progres pembebasan lahan gitu. Nah, sudah berapa persen sih lahan yang dibebaskan? Nah, itu juga bisa disajikan report secara interaktif melalui web dashboard. Ini beberapa contoh penggunaan aplikasi GIS. Ini ada beberapa contoh juga demo aplikasi yang sudah dibuat. Jadi ini untuk demo pertama. Jadi kalau nggak salah ini saya punya 5 demo aplikasi deh. Jadi mungkin kita bisa saksikan sama-sama ya contoh pembuatan aplikasi GIS sampai menjadi sebuah web application. Nah, ini aplikasi pertama yaitu lokasiisoman.id. Ini adalah aplikasi untuk mencari lokasi isolasi mandiri di Indonesia beserta informasi-informasi pendukungnya seperti harganya berapa, terus kemudian apakah di fasilitas isolasi mandiri itu ada paket PCR atau tidak, paket catering atau paket obat dan sebagainya. Nah, ini bisa dicari di web lokasiisoman.id. Ini kita juga bisa memilih, misalnya saya sedang butuh isoman, lalu saya butuh isoman yang gratis gitu ya, tapi ada paket swab-nya. Nah, ini bisa dicari di sini, di lokasiisoman.id. Lokasinya di mana, ini bisa langsung terpinpoint di peta. Dan ini sifatnya itu adalah crowd gathering information ya. Jadi teman-teman bisa menyumbangkan informasi, misalnya teman-teman tahu ternyata ada di kota saya ada hotel yang menyediakan fasilitas isoman gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa menyumbang juga melalui isi form ini. Tambah informasi lokasi isolasi mandiri. Jadi bisa langsung datanya itu masuk ke dashboard tadi. Jadi tinggal isi formnya, kemudian isi informasi isoman tersebut agar masuk ke dashboard tadi, seperti itu. Nah, ini cara membuatnya gampang banget ya, kayak teman-teman kalau pernah bikin Google Docs, ini membuat aplikasi survei seperti ini tuh tanpa coding ya. Jadi benar-benar tinggal drag and drop, masukin pertanyaan saja, masukin jawaban, udah bisa. Nah, ini aplikasi ke-1, kemudian kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu adalah aplikasi zoning simulation dengan menggunakan ArcGIS Urban. Jadi kalau teman-teman dari planologi atau dari tata kota pasti familiar ya dengan zonasi atau dengan FDTR. Nah, di sini kita bisa mensimulasikan zonasi, misalnya kita ingin membangun sebuah kawasan, dia cocok nggak sih sama zonasinya gitu. Nah, dari zonasi itu kan mensyaratkan bahwa tinggi maksimal berapa, KDB maksimal berapa, KLB maksimal berapa. Nah, ini bisa kita simulasikan di ArcGIS Urban. Nah, kalau misalnya tingginya melebihi batas nih, seperti tadi ya. Nah, ini ada warning. Ada warning di bangunan nih. Seperti itu. Jadi, kalau kita membangun lebih dari RDTR, itu nanti akan diberikan alert gitu, atau warning. Nah, dampak dari pembangunan tersebut seperti apa? Misalnya pertumbuhan populasinya berapa,
daily trips-nya berapa, kemudian memakai air itu berapa. Nah, ini bisa diukur juga melalui indikator yang di sebelah kanan. Jadi ini semacam aplikasi untuk melakukan simulasi pembangunan berdasarkan zonasi-zonasi yang kita masukkan gitu. Kita input zonasi yang sesuai dengan lokasi pembangunan tersebut. Nah, kemudian ini juga bisa di demo ketiga ini, aplikasi GIS juga bisa melakukan simulasi dampak pembangunan gitu ya. Ini mirip-mirip dengan ArcGIS Urban juga, tapi kalau ArcGIS Urban itu secara 3D, kalau ini secara 2 dimensi. Dan di sini kita bisa lihat ada 2 skenario, yang mana skenario kiri itu dampaknya lebih kecil daripada skenario yang kanan. Nah, ini juga bisa kita simulasikan di software yang bernama GeoPlanner. Nah, GIS keempat adalah, contoh apps keempat adalah bisa mengevaluasi aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas rumah sakit gitu ya. Jadi ini contohnya model aksesibilitas rumah sakit di Sumatera Utara, di mana masyarakat itu dihitung aksesibilitas rumah sakitnya itu berdasarkan parameter dia bisa mencapai rumah sakit itu dalam waktu 2 jam atau tidak. Gitu ya. Karena ini akan berpengaruh sekali pada keinginan masyarakat itu untuk divaksin. Karena biasanya masyarakat di pedalaman itu susah sekali mencari pusat vaksinasi gitu. Karena ya akses ke rumah sakitnya itu susah gitu ya. Udah jauh, harus lewat gunung dan sebagainya. Lama dan sebagainya. Nah, di sini kita melakukan evaluasi apakah kita bisa menjangkau masyarakat di daerah kabupaten atau daerah pedalaman ini dalam waktu 2 jam. Karena kita menganggap kalau udah lebih 2 jam itu udah nggak aksesibel. Masyarakat tuh udah males gitu ya ke rumah sakit karena lama. Nah, di sini ternyata terlihat bahwa masih ada masyarakat yang tidak terjangkau rumah sakit atau susah pergi ke rumah sakit karena butuh lebih dari 2 jam. Jadi ada sekitar 23,4% masyarakat yang tergolong susah mendapatkan akses ke rumah sakit seperti itu. Nah, ini bagaimana dari segi decision making-nya? Misalnya kita mengadakan pusat-pusat vaksinasi yang lebih terjangkau gitu ya. Jadi vaksinasi ini tidak cuma di rumah sakit saja, tapi juga di puskesmas kecamatan atau puskesmas kabupaten. Atau kita bisa mengadakan vaksinasi secara ad hoc gitu, melalui kayak tenda-tenda di kelurahan dan sebagainya. Nah, itu dari sisi decision making-nya atau kebijakan yang akan kita ambil. Nah, jadi teman-teman udah lihat nih ya, berbagai macam contoh-contoh aplikasi GIS. Nah, tapi permasalahan aslinya tuh sebenarnya di mana sih datanya gitu? Di mana kita bisa mengambil data? Apalagi di Indonesia. Nah, jadi sumber-sumber data untuk Indonesia ini banyak banget ya. Bisa ambil dari BPS Publication, tapi BPS Publication ini biasanya masih dalam tabular gitu. Jadi teman-teman harus input manual lagi based on kabupatennya atau based on kota kecamatannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau yang sudah jadi dalam bentuk spasial, teman-teman bisa mengakses WebGIS portal kementerian dan lembaga. Jadi misalnya teman-teman butuh peta lokasi rawan bencana, bisa ke portalnya BNPB. Atau butuh lokasi infrastruktur, bisa ke geoportalnya PUPR. Atau butuh data kependudukan, bisa ke geoportalnya Dukcapil, seperti itu. Jadi ini bisa diakses secara free dan bisa dipakai juga untuk analisis. Seperti ini contohnya.
saya butuh data DEM-nya BIG gitu ya. Nah, ini bisa di-download secara gratis juga di portal Demnas-nya BIG. Saya coba download di sini. Dan ini bisa langsung masuk ke ArcGIS Pro saya, atau ArcGIS Desktop atau ArcMap yang kalian biasanya bikin untuk gunakan untuk bikin peta. Nah, ini bisa langsung masuk juga. Kemudian saya mau pakai juga data demografinya Dukcapil. Nah, ini saya bisa langsung masuk ke reservis-nya Dukcapil. Jadi ini semacam apa ya, back-end-nya portal gitu ya, di mana kita bisa browsing data-data yang mereka punya. Nah, kemudian kita tinggal copy, lalu paste alamat data tersebut, dan data spasialnya langsung muncul gitu. Nah, ini kita sudah mengambil data Dukcapil, layernya Dukcapil yang per kecamatan. Nah, lalu selain itu saya juga mau mengambil datanya KLHK yang kawasan hutan. Sorry, bukan KLHK, tapi SDM. Nah, di sini juga bisa kita copy dan paste datanya agar bisa dipakai di analisis kita. Nah, selanjutnya misalnya saya mau melakukan analisis berapa persen masyarakat yang sebenarnya tinggal di daerah hutan. Nah, itu kan bisa kita bisa kita simulasikan di sini, bisa kita hitung di sini melalui analisis-analisis yang lebih kompleks. Oke. Nah, setelah kalian buat analisis, kalian juga bisa membuat story maps atau peta yang bercerita. Jadi misalnya kalian mau menceritakan analisis saya ini tentang ini loh, apa yang mau dianalisis di sini. Misalnya seperti tadi, analisis saya menggunakan data Dukcapil yang kependudukan dan data persebaran hutan. Nah, saya mau melihat sebenarnya masyarakat yang berada di kawasan hutan ini berapa persen sih gitu. Dan efeknya apa? Misalnya ternyata masyarakat yang di kawasan hutan ini berpotensi punya sengketa lahan karena batas hutan ini tidak jelas gitu. Nah, ini kan bisa diangkat case-case tersebut, lalu dinarasikan dalam bentuk map. Kalau ini contohnya adalah narasi dari Pemda Sabang ya, yang mana seperti kita ketahui Sabang itu kan adalah sebuah tempat wisata. Nah, jadi dia ingin menggait investor. Nah, dia akan bercerita dengan peta. Sabang itu banyak pantai yang indah-indah. Ada berapa pantainya, ada berapa dan pantai tersebut kawasan sekitarnya itu seperti apa? Apakah hutan kah? Apakah gunung kah? Nah, ini dia bercerita melalui sini untuk memberi gambaran kepada investor terkait kawasan yang akan diinvestasikan. Oke, nah teman-teman juga bisa buka learn.arcgis.com ini buat belajar bagaimana caranya memakai aplikasi-aplikasinya ArcGIS ya, mulai dari aplikasi desktopnya, aplikasi ArcGIS online-nya, maupun aplikasi untuk membuat aplikasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat dashboard seperti tadi, nah itu ada aplikasinya sendiri yang namanya ArcGIS Dashboard. Ini aplikasi yang seperti tadi gitu, yang seperti saya demokan tadi, ini benar-benar nggak perlu coding. Jadi tinggal kalian membuat secara drag and drop gitu, memasukkan peta, memasukkan grafik dan sebagainya. Dan itu bisa dilakukan secara manual. Manual maksudnya secara gampang ya, secara interface-nya gampang dan sebagainya, tanpa perlu kita bikin coding-codingan gitu. Jadi teman-teman bisa belajar di learn.arcgis.com ini untuk membuat aplikasi-aplikasi GIS yang seperti kami tunjukkan sebelumnya.
Oke, dari kami cukup sekian. Terima kasih banyak untuk sesinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih.